lindungilah kami dari cobaan Tuhan, jauhkanlah kami dari corona. Corona tak hanya akan membuat kami sakit, namun juga menanggung fitnah bahwa kami terkena azabmu. Tuhan, jauhkanlah kami dari corona. Kami tak ingin diribut secara lebay hingga menimbulkan kepanikan massa. Tuhan, jauhkanlah kami dari corona. Kami tak ingin diisolasi. Kami tak ingin diasingkan dari dunia. Tuhan, jauhkan kami dari corona. Kami tak ingin sakit dan kematian kami hanya akan merepotkan orang saja. Masker mahal, rumah sakit mahal, kuburan mahal, sedangkan hutang di mana-mana. Tuhan, jauhkan kami dari corona. Kami tak ingin jadi bahan perdebatan politik yang sama sekali tak ada solusinya. Tuhan, jauhkanlah kami dari corona. Gagal menangani banjir pun mungkin kami banyak alasannya. lihat ibu sedang bersusah air matanya insan yang Tuhan, sembuhkanlah semua yang terjangkit corona. Tak peduli apapun suku dan agamanya. Sebab aku tahu dalam atas hatimu tak luput dari perlindunganmu. Tuhan, izinkanlah kami melihat kuasa-Mu, bukan dari kedahsyatan amarah-Mu, bukan dari damai sejahtera-Mu. Tuhan, biarkanlah kami insaf, bukan karena menyaksikan bukan, tapi semata-mata karena kami merindukanmu. Lindungilah kami dari cobaan. Lindungilah kami
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Kesbangpol Bapak Hamami, yang kami hormati Ketua FKUB Bapak Terry Jazuli, yang kami hormati Bapak Rektor Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal, yang kami hormati Ketua LP3M IBN Tegal, yang kami hormati Kepala Desa Munjung Agung atau yang mewakili, yang kami hormati seluruh tamu undangan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara moderasi agama dan doa kebangsaan. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara dengan berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Saudara Winda Nurhidayanti. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, dua. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami muliakan para tokoh agama dari lintas agama se-Kabupaten Tegal, baik dari agama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu,
dan aliran kepercayaan. Yang terhormat Bapak Rektor Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Badrodin MSI. Yang kami hormati Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tegal. Yang kami hormati Kepala Kesbang Polinmas atau yang mewakili, dan yang kami banggakan para mahasiswa mahasiswi KKN IPN Tegal yang alhamdulillah bertempat di Desa Munjung Agung. Tak tertinggal, mohon maaf, yang kami hormati pula Bapak Kepala Desa Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya, kita sekalian dapat berkumpul di tempat yang sangat luas, karena ketika kita melihat ke utara, hamparan laut sangat luas, tidak tahu di mana ujungnya. Acara pada hari ini diprakarsai oleh KKN IPN Tegal bekerja sama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama, didukung oleh Kesbang Polinmas Kabupaten Tegal. Terima kasih kami sampaikan kepada para bapak ibu dari tokoh lintas agama yang sudah berkenan hadir di acara KKN IPN Tegal, yang mana pada KKN kali ini kami mengusung tema dari rumah membawa Islam yang ramah. Hal itu juga sesuai dengan tujuan dari moderasi beragama. Oleh sebab itu, dari beberapa KKN yang tersebar di seluruh kecamatan se-Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan Pemalang, karena KKN tahun ini beda dengan KKN tahun lalu, maka kita KKN dari rumah masing-masing dengan mengusung membawa Islam yang ramah. Oleh sebab itu sudah ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa KKN, diantaranya adalah kampanye moderasi beragama. IPN Tegal berharap dan hari ini sudah menjadi pelopor Islam yang ramah dan pelopor dari moderasi beragama khususnya di Kabupaten Tegal dan sekitarnya. Hal itu ditujukan dengan yang pertama, beberapa akademisi IPN Tegal sudah terlibat langsung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama, dan alhamdulillah hari ini seluruh mahasiswa KKN di IPN Tegal mengkampanyekan moderasi beragama. Kemudian tujuan kami mengusung tema tersebut adalah untuk menangkal intoleransi yang ada di Kabupaten Tegal, karena kita tahu bahwa banyak yang mengira dan banyak bahwa Islam itu Islam radikal. Oleh sebab itu kita mengkampanyekan moderasi beragama dan juga mengedepankan kerukunan umat beragama. Terima kasih juga kepada beberapa pihak, terutama kepada Kesbang Polinmas yang sudah mendukung acara ini. Semoga dengan adanya doa bersama dan dialog keagamaan, maka dapat segera memutus mata rantai penularan COVID-19. Kurang lebihnya itu yang bisa kami sampaikan. Dan hari ini memang acaranya kita tidak mengundang banyak orang sesuai dengan protokol kesehatan, dan akan divisualisasikan dalam bentuk video dokumenter yang kemudian itu akan menjadi video kampanye moderasi beragama. Mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam penyampaian ataupun penghidangan pada hari ini kurang berkenan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Desa Munjung Agung atau yang mewakili, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Yang kami hormati para tokoh agama se-Kabupaten Tegal. Yang kami hormati Kepala Kasbang Polimas Kabupaten Tegal atau yang mewakili. Yang kami hormati Rektor IPN Tegal dan yang kami hormati semua hadirin. Pada hari ini saya mengucapkan selamat datang KKN IPN Tegal dengan moderasi agama, doa kebangsaan, Islam yang ramah. Artinya semua agama itu kalau bisa yang punya sifat seperti lebah. Artinya ketika kita mendatangi di tempat saja tidak ada satu daun yang patah, tapi selalu yang dikeluarkan yang manis itu madu. Ini harapan kami selaku kepala desa, dan bahwa Desa Munjung Agung ini dengan kependudukan sekarang itu sudah 6.089 dengan kedudukan desanya itu 4 meter dari permukaan laut. Ada non muslim antara 12 orang. Ini untuk Desa Munjung Agung. Sekilas kita sedikit ya, dulu itu Desa Munjung Agung itu ada 2 desa, yaitu Larangan dan Karangjati, digabung menjadi desa, namanya Desa Munjung Agung. Dengan luas wilayah itu kalau diukur sekarang mungkin lebih. Alhamdulillah Munjung Agung desa yang berkah. Kalau melihat di statistik itu luasnya masih 210 hektar, tapi kalau diukur mungkin sudah lebih. Karena waktu kita kecil itu yang sekarang untuk masjid itu di sana itu dulu pantai. Masjid yang Bapak mau datang ya, di situ ada masjid itu dulu pantai. Ya sekarang sudah ke sana. Ini berarti Munjung Agung ketambahan tanah itu kalau diukur lebih. Ini sedikit kita ceritakan ya. Alhamdulillah. Nah, makanya tapi sampai sekarang kita tetap masih menggunakan luas 210 hektar di monografinya karena tidak ada yang ukur lagi. Nah ini, dan harapan kami selaku pemerintah desa dengan tadi yang disampaikan yaitu kedatangan dari KKN IPN ya, menjadi Islam yang ramah. Ini yang Islam selalu patuh dengan aturan pemerintah, patuh dengan budaya, patuh dengan aturan lokal. Ini yang saya harapkan, biar menciptakan kondisi desa maupun negara yang kondusif seperti yang sejak dulu ya. Mungkin itu saja ya, dan pesan tadi dari kepala desa ini tolong ya nanti sampaikan, jangan terlalu lama karena melihat kondisi untuk COVID ini Kabupaten Tegal itu masih riskan ya, itu pesannya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan selanjutnya dari Pusbangpol Kabupaten Tegal kepada Bapak Hamami, kami persilahkan. Selamat siang
kami hormati Rektor IPN merangkap Ketua FKUB Kabupaten Tegal, yang kami hormati Romo Budi dari Akademik, yang kami hormati Pak Desmond Suwardo dari Bengkulu, mengajak kami dan urut Pak Pendeta Sugeng, yang kami hormati Pak Pendeta Sugeng, yang kami hormati Pak Mufti Jazuli dan Pak Kusni yang dari Islam, yang kami hormati Bu Nani, kami hormati Ibu dari Buddha Indo, dari Indo, dari Bu Nari, mohon maaf. Yang kami hormati Pak Kapolsek atau yang Budi, yang kami hormati Kepala Desa Ujung Agung atau yang mewakili, tak lupa adik-adik mahasiswa dari IPN Tegal. Sama-sama akan panjatkan puja pada puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkenannya pada pagi menjelang siang ini kita melaksanakan kegiatan dari adik-adik kita mahasiswa IPN, itu melakukan doa bersama dan moderasi agama. Sebelumnya kami juga mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Bapak Kepala Badan Kesbang Ton tidak bisa hadir di tengah kita karena ada kegiatan yang lain. Jadi maaf, perlu kami sampaikan bahwa kami di Badan Kesbang Ton itu linmasnya sudah tidak ada, Pak. Jadi linmas saya sudah ikut di kantor urusan. Bapak Ibu sekalian, bahwa kegiatan FKUB ke Tusul ke sekolah ini adalah salah satu program dari FKUB Kabupaten Tegal. Nah, ini pada hari ini diawali kepada adik-adik kita dari mahasiswa IPN dalam rangka juga KKN tapi di masa pandemi ini, dan harapan dari kami dari pemerintah daerah maupun dari FKUB, kami berupaya melalui doa bersama untuk memutus mata rantai penularan COVID ini, dan harapannya juga dengan melakukan doa atau upaya spiritual ini, mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan doa-doa dari kita sehingga pandemi COVID-19 ini bisa berakhir. Begitu kegiatan FKUB yang dilaksanakan mulai hari ini itu dalam rangka upaya dari tokoh-tokoh agama melakukan suatu kegiatan spiritual, memohon pada Tuhan Yang Maha Esa agar pandemi ini bisa berakhir dan kita bisa selanjutnya bahwa kegiatan ini akan berlangsung juga nanti di kegiatan-kegiatan yang lain yang dilaksanakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama. Jadi mohon maaf ini kami tadi pakainya singkatan, jadi barangkali yang belum paham bahwa FKUB adalah kepanjangan dari Forum Kerukunan Umat Beragama. Ini semua anggotanya hadir, sehingga nanti barangkali Pak Kapolsek ketika ada hal-hal mengenai permasalahan kerukunan agama
Nah, inilah bahwa di Kabupaten Tegal sudah ada sejak tahun 2008. Nah, ini periode yang ketiga dari saudara-saudara kita yang terkumpul dalam forum kerukunan umat beragama Kabupaten Tegal. Ini kami sengaja kenapa ke sekolah agar para generasi muda paham tentang kerukunan, tentang kebinekaan. Inilah Indonesia, bahwa Indonesia bukan hanya milik salah satu agama atau salah satu suku. Di dalam Indonesia adalah negara yang besar. Begitu kebinekaan ini bukan jadi suatu penggalang, tapi suatu penguat untuk membangun bangsa Indonesia. Kiranya kurang elok karena tadi dari karena situasi dan kondisi ini, kegiatan ini akan agak santai. Kalau terlalu panjang menyampaikan, rasanya kurang elok, dan mohon maaf sekali lagi barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Kami mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari SKUB Kabupaten Tegal kepada Bapak Atri Jazuli, kami persilakan. Alhamdulillah pada siang hari ini walaupun kita bisa hadir dalam forum yang sangat mulia ini moderasi agama dan soal kebangsaan. Saya akan menjelaskan sedikit dari judulnya dari rumah membawa Islam yang rahmah, yang ramah. Dari moderasi beragama kita akan mampu memutus mata rantai penularan. Sekarang versi Islam itu bagaimana? Moderasi beragama. Pada hakikatnya Islam kan rahmatan lil alamin. Wajib mencintai saudara yang lain, agama sekali. Quran kami seperti itu. La ya'lamunallah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum tabarruhum wa tuqsitum. Allahu yuhibbul muqsitin. Ajaran Islam dalam Al-Quran itu wajib menyayangi saudara yang beragama lain. Ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam adalah agama sekalian. Hari ini kita belajar tentang moderasi agama. Moderasi agama itu kalau menurut Ibnul Qayyim mampu pasti akan memutus mata rantai penularan. Satu, moderasi beragama itu bahwa latar belakang agama apapun kita, ajarannya universal sekali ini. Pertama, innallaha idza arada an yaj'ala sya'ban ja'alahu muqtarifan minhu. Jadi kalau Allah, Tuhan kami, dan saya yakin Tuhan seluruh agama,
kalau pengen menjadikan bangsa ini yang maju, ajaran yang moderat itu pertama apa? Seluruh kita, latar belakang agama apapun, masing-masing mudah untuk mengakui kekurangan dan kesalahan diri. Jangan pernah ada yang merasa paling suci. Karena kalau kita merasa paling suci, pasti agama lain kotor. Kalau kita merasa paling benar, pasti agama lain akan kita vonis agama yang salah. Ya kan? Saya kira semua agama mempunyai latar belakang kebaikan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Jadi apa? Moderasi beragama itu latar belakang apapun agama kita, satu, ayatuna muqtarifan bidzambi, mudah untuk mengakui kekurangan dan kesalahan diri masing-masing. Kalau kita dengan Tuhan kita masing-masing dalam Islam bertaubat dan beristighfar, dengan sesama harus rendah hati. Itu satu. Moderasi beragama yang pertama, satu itu, mudah mengakui kekurangan dan kesalahan diri di depan dan di depan Tuhannya masing-masing. Kemudian yang kedua, ja'alahu mumsikan andam bighairihi, tidak mudah memvonis orang lain salah ataupun tidak suka mencurigai, mencari kesalahan orang lain, apalagi suka menyakiti. Jadi universal sekali ini. Agama apapun saya kira akan mengajarkan itu. Tidak merasa sombong diri. Yang kedua, tidak mudah menyalahkan orang lain. Kemudian yang ketiga, Innallaha idza arada bi sya'bin khairan ja'alahu zahidan fima inda ghairihi. Jadi kalau Tuhan, kita masing-masing menginginkan kita sebagai bangsa yang baik, ingin bangkit dari keterpurukan, segera move on. Yang ketiga adalah tidak mudah merebut hak orang lain dengan cara yang tidak bermasalah, termasuk hak hidup, hak untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing. Jangan pernah dipangkas dan jangan pernah diganggu. Jadi kalau ada orang yang mengganggu keyakinan orang lain, pasti paham agamanya itu dangkal, apapun agamanya itu. Kemudian yang keempat, moderasi agama adalah Innallaha idza arada bi 'abdin bi sya'bin khairan ja'alahu jawadan timma indah. Allah ingin menjadikan bangsa ini bangsa yang baik. Kalau Tuhan kita ingin menjadikan ini bangsa yang baik, menjadikan kita sebagai komponen bangsa dengan latar belakang agama apapun, mudah berbagi sesama untuk meringankan beban orang lain. Terakhir, Innallaha idza arada bi sya'bin khairan. Allah kalau ingin menjadikan sebuah bangsa yang maju, bangkit dari keterpurukan, mampu secara bersama-sama memutus mata rantai penularan COVID-19. Yang terakhir adalah muhtamilan bizambi ghairihi, mudah memaafkan kesalahan saudaranya. Tadi sudah dalam teatrikal disebut, ya, ada yang politisir COVID-19. Akhirnya kegaduhan terjadi, akhirnya saling menyalahkan, ada yang memfitnah bahwa vaksin itu akan membunuh, mematikan, dan seterusnya. Itu karena apa? Ada yang mempolitisir. Ada pihak-pihak kadang yang berusaha menjerat saudaranya, ada pihak-pihak yang selalu berusaha untuk memfitnah saudaranya karena tidak mampu menjalankan moderasi beragama. Karena pada prinsipnya seluruh agama pasti mengajarkan kebenaran itu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi tidak berpanjang lebar, ya, karena tadi sudah dibatas waktu. Karena drill tokohnya adalah rektor yang akan menyampaikan banyak hal. Jadi atas nama Forum Kerukunan Umat Beragama, jadi saya hanya menyitir sedikit tentang moderasi beragama. Pada prinsipnya yang diajarkan Islam itu juga universal. Saya ulangi tadi, jangan suka sombong merasa paling benar sendiri atau mudah mengakui kekurangan diri dan kesalahan. Yang kedua, tidak mudah mencari kesalahan orang lain, termasuk agama yang berbeda. Kemudian tidak suka merebut hak orang lain dengan cara yang tidak bermartabat. Yang kelima adalah suka berbagi untuk meringankan beban saudaranya. Dan yang terakhir, sabar kalau kita harus berbeda pendapat atau mendapatkan kekurangan dan kesalahan. Itu yang barangkali bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selanjutnya dari Rektor Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal kepada Bapak Haji Badrudin. Kami persilakan. Bapak Dr. Andes Haji Badrudin MSI, kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati tokoh-tokoh agama di Indonesia, seluruh pengurus anggota FKUP masih Bapak Kapolsek atau yang mewakili Profesi Okamat sama-sama Bapak Lurah atau yang mewakili Aktif Pampol Mengenai atau yang mewakili serta segenap sivitas akademika Institut Islam Negara yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam satu tempat yang amat sangat menyejukkan, ya, masjid ini. Sebenarnya yang melihat jalannya jalan Banten, saya terpikir di benak itu berarti nanti akan ada bakar-bakaran Banten itu hasilnya. Tapi dengan sangat dibatasi waktu oleh Pak Lurah menyatakan bahwa jangan terlalu lama, maka kayaknya bakar-bakaran Banten ini kayaknya orang anggur dia bakar ini ya mentah. Hadirin yang berbahagia, bahwa tadi apa yang disampaikan oleh yang disampaikan ini Bapak Haji Presiden ini beliau sudah menyampaikan tentang tema kita, yaitu moderasi beragama dan dialog keagamaan serta berdoa bersama. Kalau ada kata-kata dialog itu seperti itu akan memakan waktu yang cukup lama dengan durasi waktu yang dibatasi, tidak boleh jam 12 lewat. Ya ini nanti karena apalagi nanti kalau ada acara bakar-bakar ini nanti kekalahan gitu. Dalam kesempatan ini saya dari IPN, walaupun secara kebetulan saya ketua FKUP, Juli itu wakil ketua. Nah, ini kayaknya justru saya yang menggunakan pakaian seragam FKUP ya. Dengan rektor ya, dengan rektor ya. Jadi saya pakai seragam FKUP ini. Jadi nanti Pak Kapolsek nanti kalau kayak gini FKUP Kabupaten Tegal yang belum ganti nanti. Nanti belum ganti. Mudah-mudahan ini dari Kesbangpol nanti berarti 2021 itu wajib ganti hukumnya ini. Jadi saya atas nama seluruh aktivitas akademika di Institut Agama Islam Bakti Tegal, setelah kebetulan saya diberi amanat, ada program yang disebut dengan program KKN, dan KKN itu adalah bagian integral dalam proses pembelajaran di kampus. Yang disebut dengan aktivitas akademika itu ada 3 tugas, yang yaitu Tridharma Triganti. Dharma Triganti kan tahun 1 di pendidikan, 2 penelitian, dan 3 magang. Dan KKN adalah bagian integral dalam proses pembelajaran. Untuk itu dalam kesempatan KKN yang sekarang ini adalah lain daripada yang lain. Bahkan ini
barangkali belum pernah diadakan KKN yang berada di samping laut ini. Kita berdialog diikuti oleh tokoh-tokoh agama se-Kabupaten Tegal. Kita dihadiri oleh Romo Paulus ya. Yang ini Desa Sugeng dan sebagainya. Nanti kami berharap agar semuanya itu bisa membaca kepada Tuhan Yang Maha Esa agar COVID-19 ini cepat diputuskan. Jadi ini KKN ini juga KKN yang kolaborasi ya Pak Ed ya. KKN yang luar biasa. Jadi go to campus. Nah, jadi mestinya FKUP go to campus ya ini, tapi go to school. Jadi ini kayaknya dari 6 sasaran ya. Ini IBN meeting dulu. Jadi meeting dulu. Tapi memang sangat disayangkan andai acara ini titik di luar pandemi, barangkali kami bisa menghadirkan semua peserta KKN, kemudian bapak-bapak tokoh-tokoh agama yang ada di Kabupaten Tegal, kami memberikan masukan bahwa beragama adalah apa yang disampaikan oleh Pak PBB. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih sekali atas kehadiran bapak-bapak tokoh, bapak-bapak pengurus dan ibu-ibu pengurus dari Kabupaten Tegal yang rela ya berada di tempat yang demikian ini, walaupun mungkin suasananya sangat singkat, tapi sangat berbahagia sekali di dunia itu. Jadi yang pertama, yang ketiga, saya waktu pimpinan DPR terima kasih sekali kepada Kesbangpol yang memberikan fasilitas penyelenggaraan secara kualitas. Mudah-mudahan ini doa bersama dan dialog bersama berjalan lancar dan mempercepat COVID-19 hilang dari bumi dunia ya, dengan Indonesia dunia. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang tulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya doa kebangsaan lintas agama. Doa yang pertama akan dibawakan oleh agama Islam kepada Bapak Kiai Haji Husni Fakih. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma shalli Muhammad ibn Abdillah syafil 'ilal wa mufarrijil kurub wa 'ala sahbihi wa man ilahi mansub. Allahumma shalli Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqan nadim. Ya Allah ya Maha Pengasih, penganugerahan kasih wahai Tuhan yang sejak dulu beruntun karunia-Nya. Wahai Tuhan yang jadi sandaran orang-orang yang butuh, memberi ketenangan bagi yang cemas, menyingkirkan kesulitan dan menampik bala. Kami ya Allah memohon, singkirkan bencana yang menimpa kami, baik yang kami ketahui maupun yang kami tidak ketahui. Singkirkanlah dampak bencana ini bagi kesehatan, ekonomi, dan kemanusiaan mereka ya Allah. Kami sadar kemanusiaan bukan sekedar kecerdasan otak, tapi juga ketulusan dan keikhlasan budi. Maka anugerahkan kami ya Allah, anugerahkan kami ya Allah dalam menghadapi bencana ini. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Ghafar, kami akui banyak melakukan kesalahan, kekhilafan,
keserakahan dan ketidakadilan dalam kehidupan kami ya Rabb. Ampunilah kami dan pimpinan kami dan seluruh warga Indonesia yang tercinta ini dan seluruh dunia. Jangan murkai kami, jangan benci kami ya Rabb, sehingga Engkau turunkan bala, bencana, virus-virus terutama virus corona COVID-19. Ya Allah ya Rahman, bentengilah dan pelihara kami dari serangan wabah ini, wabah corona. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit kan terjangkit virus corona ataupun penyakit yang lainnya. Ampuni mereka ya Rabb yang telah meninggal dunia terkena wabah COVID-19. Ya Allah ya Qahar, hentikan bencana-bencana yang menimpa kami dari virus corona, bencana alam seperti gempa bumi, longsor, banjir dan gunung meletus. Ya Allah ya Latif, anugerahkanlah pemimpin bangsa kami agar mampu membimbing hamba-hambamu dalam di tengah situasi yang sangat sulit ini dan bisa mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan dari wabah dan bencana. Ya Allah ya Rabb, Allahumma ja'al biladana baldatan thayyibatan tardaha waj'al sya'bana sya'ban shalihan ta'i'an li iradatik wahdir zu'ama'ana wahdi zu'ama'ana siratakal mustaqim wasairhum liwafai amanatihim wa ahdihim usulan ilal imtilaq li hayati sya'bina nahwa mustaqbilihimul zahir. Ya Allah, jadikanlah negeri kami sebagai negeri yang maju, yang Engkau ridhoi. Jadikanlah bangsa kami sebagai bangsa yang soleh dan taat kepada kehendak-Mu. Berikanlah petunjuk jalan yang lurus untuk memimpin kami. Berikan kemudahan untuk mereka untuk menunaikan tanggung jawab dan janjinya sebagai pemimpin untuk keberhasilan kehidupan bangsa kami menuju masa depan yang cerah dan menjanjikan. Allahumma tfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar wa suyuf al mukhtalata bisyasha wa sadaid wal mihan ma dhahara minha wa ma badan min baladna hadha Indonesia khassah wa budal muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah Tuhan kami, hindarkanlah kami dari malapetaka, dari bala, wabah, khususnya wabah corona dan bencana, kekejian dan kemungkaran sengketa yang beraneka, kekejaman dan peperangan yang tampak dan yang tersembunyi dalam negeri kami, negeri Indonesia yang tercinta, khususnya di negara lainnya juga secara umum. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarham lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Doa selanjutnya dari Katolik kepada Bapak Romo Paulus Proptanda MSI, kami persilakan. Marilah kita satu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang menyelamatkan kami melalui pengorbanan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur atas iman yang Engkau tanamkan dalam diri kami, sehingga dalam situasi apapun kami mengandalkan Engkau dan senantiasa memohon bantuan-Mu. Pandanglah kami semua dan seluruh warga dunia yang kini sedang menghadapi wabah virus corona. Kami mohon curahkanlah kasih-Mu atas kami. Lindungilah dan peliharalah kami bangsa Indonesia dan seluruh warga dunia agar segera terbebas dari serangan wabah ini. Anugerahkanlah kesembuhan kepada saudara-saudari kami yang sakit karena wabah ini dari berbagai penyakit. Terimalah mereka yang meninggal dunia di dalam kemuliaan abadi bersama-Mu dan menghibur serta meneguhkan iman keluarga yang ditinggalkan. Lindungilah dalam kasih-Mu para tenaga kesehatan yang merawat para pasien agar mereka tabah dan tegar
dalam upaya mereka menyembuhkan sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Bantulah para tenaga profesional dalam berbagai bidang ilmu agar secepatnya dapat menemukan cara mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh virus corona ini. Tuntunlah para pemimpin bangsa kami agar terus-menerus berusaha sekuat tenaga untuk dapat mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif, serta melibatkan seluruh warga masyarakat untuk bersatu padu menghentikan tersebarnya virus corona ini dan mengatasi akibat-akibatnya. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada para gembala kami agar mampu menggembalakan umat-Mu dengan bijaksana dalam situasi sulit ini, dan menuntun kami semua agar semakin berserah diri pada daya penyelenggaraanmu. Demi Yesus Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selanjutnya dari Kristiani kepada Pendeta Sugeng PhD NPD kami persilakan. Kami akan berdoa dengan cara agama kami. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan ketika kesempatan indah Engkau berikan bersama lintas agama di tempat ini. Doa satu negeri untuk bangsa kami, untuk Kabupaten Tegal, untuk kami semua. Ketika pandemi COVID-19 berjalan dan kami merasakan berdampak di dalam setiap kehidupan, tidak hanya masalah keamanan, ekonomi, kesehatan, yang itu menjadi satu realitas kehidupan kami, maka kami mengingat akan mereka yang terpapar sakit. Tuhan berkati, Tuhan berikan pemulihan. Hal yang sama juga kami mohonkan berkat untuk tim medis, rumah sakit, sebagai gawang kesehatan. Engkau berkati ya Allah, sehingga melalui tangan-tangan yang ada itu, segala pemulihan terjadi di dalam rahmat-Mu. Kami juga mengucap syukur adanya instansi yang selalu mengingatkan kami, tim COVID, Polri, Satpol PP, TNI, dan juga pemerintah setempat, supaya di dalam kehidupan kami semuanya mematuhi protokol kesehatan dengan 5M-nya, dan semuanya dapat berproses dalam satu pembelajaran, supaya pemaparan terputusnya mata rantai COVID-19 boleh berjalan, dan kami dapat menikmati kenormalan baru. Karena kami tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua yang mengasihi Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan, adanya vaksin yang sudah mulai dilakukan dengan skala prioritas. Tuhan berkati, sehingga semuanya nanti akan mendapatkan hal yang sama, mendapatkan vaksin, yang itu adalah bagian dari kami semua. Bukan berarti vaksin akan menyelesaikan masalah, tetapi kehidupan yang benar itulah ya Allah yang tetap harus dilakukan. Kami bersyukur untuk pengharapan ke depan, kenormalan baru, supaya kami semuanya memiliki pengharapan. Sangkul sinangkul buat repot, lintas agama, lintas suku, lintas segala sesuatu yang ada, sehingga kami boleh merasakan berkat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kenormalan baru. Maka di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, Soli Deo Gloria. Amin. Selanjutnya dari Hindu kepada Timangku Sudirjo kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Kami berat bersama kembali. Om Swastiastu Maris Namastu Namastu. Om Rapat Astraya Namah. Om Atma
tatwatma sudamam swaha. Om Pisama Sampurnaya Nama Swaha. Om Sri Pasupatiya Umpat. Om Sriyam Bhavantu. Om Sukam Bhavantu. Om Purnam Bhavantu. Om Aditya Sil Param Jyotir Rakta Tejo Namostutu Sekta Pangkaja Mandyastu Baskaraya Namostutu. Om Siwa Sutram Yatnya Pavitram Paramam Pavitram Pratyapat Yoga Iswam Palamastu Teja Paramam Goyanam Atrigunam Triganat Makam. Om Diayur Santir Antariksam Santir Bertiwi Santir Apa Santir Osadaya Santi Rawana Pata Santir Wiswe Dewa Santir Brahma Santi Sarwam Santi Santir Ewa Santi Sama Santir Ehi. Om Anugraham Manoharam Dewa Data Nugraham Arsanam Sarva Pujanam Nama Sarva Nugraham. Om Dewa Dewi Mahasidi Yat Ngangga Nirmalat Maka Lasmi Cidirca Dirgayu Nirvikna Sukawadica. Om Gringanugraha Arcanaya Nama Swaha. Om Gringanugraha Manohara Ya Namo Nama Swaha. Om Arjun Jaya Dewa Sia Ya Namami Anu Kirtaya Dirgayu Swam Awapnoti Sanggrama Vicembawat. Om Ayur Wadir Yaca Wadir Wadir Pratnya Sukasriya Karma Santana Watija Sabtutu Sabtodaya. Om Yayam Reosteto Dewam Yawat Gangga Maitalu Chandra Arkogana Yawat Tatwat Vicembawat. Om Dirgayastu Tat Aswastu. Om Avikna Mastu Tat Aswastu. Om Subhamastu Tat Aswastu. Om Sriyam Bhavantu. Om Sukam Bhavantu. Om Purnam Bhavantu. Om Sapta Buddhastu Tat Aswastu Swaha. Om Santi 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 Om. Betul. Selanjutnya dari Buddha kepada Pandita Buddha Sunarni kami persilakan. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Pada kegiatan ini, semoga membawa kebahagiaan serta kemasyhuran untuk bangsa dan negara Indonesia, Kabupaten Tegal yang tercinta. Semoga kita semua bebas dari permusuhan dan bahaya. Kita semua bebas dari penderitaan mental, bebas dari penderitaan fisik, dan kita semua menjaga diri sendiri dengan berbahagia. Semoga pandemi segera teratasi. Semoga segala bencana lenyap adanya. Semoga kita semua
berbahagia di dalam menjalani kehidupan. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Doa terakhir dari Konghucu kepada JS Suharjo kami persilakan. Waitu tungkir. Kehadirat Huang Tian Tuhan yang Maha Agung di tempat yang maha mulia di dalam tuntunan rohani Nabi Kungce serta para leluhur pendiri bangsa dipermuliakanlah. Saat ini dengan ketulusan hati dalam keheningan batin kami berkumpul dan berdoa memohonkan rahmat Tien bagi negara kami Indonesia yang sangat kami cintai ini. Doa dan pinta kami ya Tuhan selalu dan senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia dalam rahmat perlindungan-Mu lah, maka kami dapat hindarkan dari bahaya karena bencana alam seperti tanah longsor, banjir bandang, maupun bencana alam lainnya yang dapat menyengsarakan kehidupan umat manusia. Doa permohonan kami juga panjatkan bagi sirnanya pandemi COVID-19 yang sudah setahun lebih ini menghantui Indonesia bahkan sampai ke dunia. Pandemi yang merata menyerang umat manusia, memporak-porandakan setiap segi kehidupan yang ada. Yakin hanya dalam jalan suci-Mu sajalah, maka setiap upaya yang dilakukan untuk memberantas COVID-19 dapat mengenyahkan penyakit ini selama-lamanya. Doa kami panjatkan pula bagi para pemimpin bangsa Indonesia dari tingkat pusat maupun daerah, agar para pemimpin kami dapat memegang amanat rakyat yang diberikan sehingga mampu memimpin dan membawa bangsa ini mencapai masyarakat yang adil, makmur sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Kami berdoa pula agar bangsa ini sekiranya dapat menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan bingkai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Sembah dan sujud kehadirat Huang Tian. Semoga jauhlah hati kami segala kelemahan dari keluh kerutu kepada Tuhan, sesal penyalahan kepada sesama manusia, melainkan dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini, terus menuju tinggi menempuh jalan suci. Yakin Huang Tian Tuhanlah senantiasa penilik, pembimbing atas kehidupan kini dan selama-lamanya. Huang Yi Sang Pi Wei Tian Yu De, Huang Yi Sang Pi Wei Tian Yu De San Cai. Acara selanjutnya dialog keagamaan
yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Saifuddin MA. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor IBN Tegal sekaligus Ketua KUB Kabupaten Tegal serta jajaran pengurus KUB, yang terhormat juga para tokoh agama, 6 agama yang baru saja kita dengar dan sama-sama berdoa bersama. Yang saya hormati pimpinan wilayah atau kecamatan Keramat yang mewakili Pak Camat atau mewakili Pak Kapolsek yang sendiri, juga Pak Kepala Desa dan perangkatnya. Yang saya hormati para anggota KUB, tak lupa tertinggal ya satu di Pak Bang Politmas yang diwakili oleh Pak Hamami. Ini selalu ada di samping saya lalu dalam hal-hal keumatan atau keagamaan. Kemudian juga para mahasiswa KKN yang di Pantegani di bawah Ketua LP3M yang saya banggakan dan saya cintai. Ini kalau misalkan kita dialog dalam konteks dialognya adalah nanti ada feedback, itu memang terlalu banyak waktu. Ada warning tadi dari kepala desa yang mewakili kita memang ada sedikit dipersingkat. Baik, saya akan menyampaikan hal ini sebagai sebuah stressing saja, tapi nanti bisa untuk menjadi satu hal yang bisa dijadikan ide atau gagasan setiap kita masing-masing agama. Doa dan dialog kebangsaan dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Bahwa ini konteksnya adalah kebangsaan, bukan keagamaan. Agama dalam konteks kebangsaan. Bila kita telusuri lebih jauh bahwa kebangsaan kita adalah bangsa Indonesia. Dan Indonesia itu adalah ragam budaya, agama, dan lain sebagainya. Dan keragaman ini ada pada setiap insan manusia di dunia ini atau di Indonesia ini. Maka keragaman agama adalah sebuah keniscayaan atau pasti ada di dunia ini. Nah, ini termasuk Indonesia itu sangat luar biasa, hebatnya luar biasa. 6 agama, sekian penghayat, sekian kepercayaan, dan yang lain-lain, tetapi sampai detik ini masih dalam koridor NKRI, masih dalam satu kesatuan di dalam negara Republik Indonesia. Tidak ada hal yang sangat letupan besar antara agama, tidak ada. Kalaupun misalnya ada itu pasti berujung dan kemudian ada satu formula atau diselesaikan itu pasti di dalam dasar negara Pancasila. Hebatnya di situ, Pak. Bayangkan ketika kita jalan satu persatu di Indonesia ini dan sesuai dengan koridor kita, setiap agama kepercayaannya, bayangkan akan jadi apa? Sejarahnya berbeda. Saya tidak akan membandingkan yang lain, tetapi negara-negara yang misalkan Timur Tengah menurut saya ya, Timur Tengah hanya berapa agama? Saya contohkan, Suriah itu ada hanya 2, Nasrani dengan Islam. Ya. Yaman begitu, Turki begitu, dan lain sebagainya. Mesir. Tetapi bila kita sandingkan dengan negara kita dari ragam 6 agama tadi, Allah, luar biasa ini. Ini yang menjadikan sebuah kebanggaan kita bahwa pada intinya bahwa Tuhan satu dalam ideologi, tetapi tidak satu dalam cara atau metode. Kira-kira gitu. Tuhan satu dalam ideologi, tetapi tidak satu di dalam metode atau cara. Jadi gini, setiap agama pasti punya ideologi masing-masing. Mestinya agama mempunyai Tuhan yang dipercaya oleh agama itu sendiri, sesuai dengan keyakinan lahir dan batin. Tetapi setiap agama mempunyai nilai universal yang sama-sama ada di setiap agama. Kemanusiaan, keadilan, ya, kesetaraan, dan sebagainya. Nah, itulah konteksnya kebangsaan. Ranah kita dalam moderasi agama adalah batasnya pada
dalam keadilan dan beberapa hal nilai-nilai universal lainnya. Oleh karena itu, sejarah masa lampau yang ya kita tahu sendiri, sudah kita baca sendiri dan sudah mengetahui terjadinya gap antar agama, tadi disinggung oleh Patri Jazuli, ada sejenis keyakinan tentang klaim kebenaran atas agama diri masing-masing. Itu sudah usang, sudah hilang, sudah nggak ada di Indonesia. Di Indonesia adalah saling menghormati, saling menghargai tentang agama satu dengan agama yang lain. Tadi di aspek kemanusiaan, kesetaraan dan kebersamaan adalah satu di bawah negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pusaran inilah yang kemudian menjadikan satu formula untuk menyatukan bangsa ini di dalam sebuah kesatuan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, saya kuatkan kembali yang disampaikan oleh Patri tadi, Patri Jazuli, bahwa tidak ada pengakuan kebenaran atas dirinya sendiri. Tetapi pengakuan kebenaran adalah untuk dirinya sendiri. Untuk orang lain tidak ada. Masing-masing punya agama dan sebagainya. Masing-masing punya percayaan dan sebagainya. Masing-masing punya Tuhan dan sebagainya. Hanya cara yang berbeda, tapi bila ini dibahasakan oleh anak kecil tadi, dari lantunan dan bahasa hati yang disampaikan oleh para rohaniawan kita 6 tadi, kalau dibahasakan dengan anak kecil, ini kalau misalkan Tuhan yang 6 itu bersatu untuk memberantas COVID, kayaknya dan hari ini pun hilang, kira-kira begitu saja. Kira-kira begitu kalau dibahasakan anak kecil kita. Tetapi itulah keyakinan kita, bahwa setiap kita mempunyai keyakinan untuk bisa ke situ. Saya sangat terharu yang disampaikan oleh kawan-kawan dari Muslim, dari Konghucu, dari Buddha, dari Hindu, dari Kristen dan Katolik. Luar biasa, Pak. Itu satu bahasa dan kemudian satu ungkapan ruhaniah yang sangat dalam, yang sama-sama untuk memberantas satu tujuan. Beda cara dan beda metode, tapi satu tujuan untuk memberantas COVID-19. Dan yang kedua, menegakkan persatuan kita di bawah bangsa Indonesia, di bawah kesatuan negara Republik Indonesia. Kira-kira begitu sebagai sebuah ungkapan terakhir, dan kita apresiasi sekali. Mudah-mudahan ini yang saya sampaikan menjadi bahan daripada kita sekalian untuk bagaimana lebih bermoderat di dalam sistem berbangsa kita, dalam sistem bermasyarakat kita, untuk menghargai satu dengan yang lain. Ketika moderasi sudah terbangun, pasti toleransi akan terwujud. Ketika moderasi sudah terbangun, pasti toleransi akan terwujud. Saling menghargai, saling menyayangi, dan lain sebagainya. Nah, itulah maka kita tetap utuh di bawah naungan negara Republik Indonesia. Hidup non agama. Hidup non agama. Lestari Indonesia. NKRI. Pancasila. Undang-Undang 45. Itu ungkapan kita terakhir. Mudah-mudahan kita akan bisa lebih dijawantakan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, Bapak sekalian yang saya hormati, tidak ada ruang untuk dialog antar kita, tetapi kita dialognya melalui hati, dan dialognya kita melalui sikap untuk lebih dapat bisa dijawantakan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah mana dialog yang sesungguhnya. Kalau debat dengan dialog beda loh Pak ya. Kalau debat dengan beda itu. Nah ini kira-kira begitu Pak Rektor, Pak Ketua FKUB, para tokoh agama, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Saya Ikmila Dina selaku pembawa acara. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam untuk umat Kristiani. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Amin.
acara kita, moderasi agama dan doa kebersamaan yang dilakukan oleh KKN ODR IBN kelompok 9. Dan siang ini udah selesai, jadi jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Sukses selalu. Sok. Lah terserah. Sok atuh.